pagi bersama kehidupan bersama. Pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemai dan kerajaan surga yang boleh kami kenali dalam nama Tuhan Yesus Kristus pada pagi yang indah, pagi yang cerah, dan kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan mengutamakan di atas segala-galanya mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami naikkan pujian penyembahan, kami naikkan doa syafaat, dan kami rindu juga untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus, lembutkan hati kami dan urapi kami sehingga kami bisa diberkati melalui firman-Mu. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Shalom pagi. Mari sama-sama kita akan membuka Markus pasal 7. Markus pasal 7 ayat pertama sampai ayat 21. Markus pasal 7 ayat pertama sampai ayat 23. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu. Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, upama hal mencuci tawa, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus, mengapa murid-murid itu tidak hidup menurut adat istiadat moyang kita, tapi makan dengan tangan najis? Jawab Yesus kepada mereka, benar nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa itu memuliakan aku dengan bibirnya, pada hati jauh daripadaku, percuma mereka beribadah kepadaku. Sedangkan ajarannya mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu menyampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormati ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk memeliharamu, sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Tuhan kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata pada mereka, kamu semua mendengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan, tapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskan. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya pun bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawab Yesus, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan manusia, bukan masuk ke dalam hati, tapi ke dalam perutnya lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Kata Yesus lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, pencabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat itu timbul dari dalam dan menajiskan orang. Puji Tuhan, satu mutiara yang indah pagi hari. Mengapa? Sebab firman Allah berkata pada ayat 23, semua hal-hal jahat itu timbul dari dalam dan menajiskan orang.
timbul dari dalam apa? Dalam hati. Kita akan tahu hati kita yang sebenarnya. Kita akan mengenal hati kita yang sebenar ketika yang keluar dari mulut kita ini sesuatu yang tidak baik. Kita contoh yang paling gampang, iri hati, sebagaimana pada ayat 21, ayat 22. Ya. Bagaimana apa yang keluar dari hati timbul dari pikiran jahat. Betapa hati kita bersih, betapa hati kita harus bersucikan. Kalau hati kita suci, pikiran juga kita suci. Kalau hati kita jelek, hati kita jahat, hati kita penuh dengan kenajisan, hati kita penuh dengan kebencian, hati kita yang keluar pasti kebencian. Mungkin sebetulnya manis, tetapi hati di balik itu ada hal-hal yang tidak baik. Kita bisa mengenal diri kita masing-masing. Maka firman Tuhan jelas, Amsal pasal 4 ayat 2, jagalah hati, waspada. Nah, kita hati ini penting. Maka hati ini harus diisi dengan firman Tuhan. Bukan firman saja firman Tuhan, tetapi firman itu menjadi daging dalam hidup kita. Artinya pikiran, perasaan, kehendaknya seperti apa yang jadi maunya Tuhan. Kalau firman tidak menjadi daging, hanya di otak, ya, hanya di otak saja. Firman tidak membentuk manusia, hanya kepintaran, ya. Tetapi yang Tuhan mau, firman jadi daging dalam hidup kita. Firman itu harus menjadi daging dalam hidupnya. Kalau firman Tuhan jadi dalam hidup kita, apa yang keluar dari hati kita, apa yang ada di pikiran kita, selalu pikiran yang bersih, selalu pikiran yang suci. Tidak ada kata-kata kelicikan, apalagi keserakahan, kejahatan, iri hati, bahkan hujat dan kesombongan yang sering timbul dalam hati, dalam hidup manusia karena hatinya kotor. Betapa penting kita memiliki hati yang bersih. Pada pagi hari ini, minta Roh Kudus menyucikan hati kita. Minta Roh Kudus menyucikan pikiran kita, sehingga kita bisa berjalan pada hari ini bersama dengan pimpinan Roh Kudus. Rumah tangga kita bahagia dan hidup kita boleh berkenan kepada Tuhan. Ya, setiap hari, bukan setiap minggu, bahkan bukan saja setiap hari, setiap saat ada hubungan kita dengan Roh Kudus. Ada hubungan kita dengan Tuhan. Pikiran, perasaan, kehendaknya sesuai dengan maunya Roh Kudus, sehingga hidup ini boleh berkenan kepada Tuhan. Amin. Benar Bapa di surga, betapa penting kami punya hati yang bersih. Kalau hati kami bersih, pikiran kami bersih. Kalau hati kami tidak baik, pikiran kami timbul yang baik, perkara-perkara yang memalukan kami. Tapi perkara yang suci, sebab apa yang keluar di dalam hati dari berpikiran yang tidak baik. Maka sucikan hati dan pikiran kami sebelum kami bekerja mencari nafkah. Supaya kami berjalan pada real firman Tuhan yang tepat, maka hidup ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Kembalikan kami besok pagi dalam keadaan tubuh yang sehat, dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka-mereka yang berjasa ke depan. Biar Engkau berkat kesehatan, keluarganya Engkau pelihara. Bahkan kami mohon anugerah Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan. Yang meninggal semakin habis, yang sakit sudah semakin berkurang, tapi yang sembuh semakin banyak. Dan kami rindu Tuhan, pandemi berubah jadi endemi, sehingga ekonomi negara kami Indonesia boleh dipulihkan dan bangkit kembali. Terima kasih Bapa di surga. Dan terkasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.